Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Joshua. Saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Elim Rantapau. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung koroner. Jantung merupakan organ tubuh yang terletak di dalam rongga dada, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh untuk mencukupi kebutuhan metabolisme semua organ tubuh. Jantung kita bekerja setiap saat. Dia tidak pernah berhenti meskipun saat kita sedang tidur. Secara otomatis dia akan bekerja lebih cepat dan lebih kuat jika kita sedang beraktivitas. Sebaliknya, jantung akan bekerja menurun jika kita sedang istirahat atau kita sedang tidur. Arteri koroner merupakan pembuluh darah yang memberi makan jantung sehingga jantung kita bisa terus berdetak. Terdapat 3 cabang besar arteri koroner yang memberi makan jantung, yaitu yang pertama arteri koroner kanan atau yang sering disebut dengan RCA, arteri koroner kiri depan yang sering disebut dengan LAD, dan yang terakhir adalah arteri koroner kiri belakang yang disebut dengan LCX. Penyakit jantung koroner merupakan suatu kondisi di mana terdapat sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner tadi, di mana sumbatan akibat lemak atau arteriosklerosis ini akan menghambat aliran darah yang memberi makan jantung. Penyakit ini merupakan penyebab kematian tersering di dunia dan di Indonesia. Angka kematian tiap tahun pada pasien dengan penyakit jantung koroner 6 kali lebih besar dibanding dengan pasien yang tanpa penyakit jantung koroner. Penyakit ini merupakan beban ekonomi terbesar dibanding penyakit lain di Indonesia. Jika dibiarkan, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung, henti jantung mendadak, gagal jantung, dan bahkan sampai kematian. Faktor risiko penyakit jantung koroner dapat dibagi 2 secara umum. Yang pertama adalah yang dapat dirubah, dan yang kedua adalah yang tidak dapat dirubah. Faktor-faktor risiko yang tidak dapat dirubah seperti jenis kelamin laki-laki, usia lanjut, dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner. Untuk ketiga hal ini, tidak dapat kita lakukan modifikasi. Namun, ada faktor-faktor risiko lain yang dapat kita rubah atau kita modifikasi, yaitu tekanan darah tinggi, kencing manis, hiperkolesterolemia, obesitas, merokok, dan gaya hidup yang jarang olahraga. Pada faktor-faktor inilah yang akan kita lakukan intervensi untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Gejala paling sering dari penyakit jantung koroner ialah nyeri dada. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua nyeri dada disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Penyebab nyeri dada yang lain bisa disebabkan oleh kelainan pada paru, saluran cerna atas, tulang, otot, atau kulit pada dada. Perlu dilakukan konsultasi dokter untuk membedakan apakah nyeri dada pada pasien disebabkan oleh jantung atau bukan. Sesuai dengan faktor risiko yang dapat dirubah, berikut ini merupakan pencegahan penyakit jantung koroner. Yang pertama ialah stop merokok. Kemudian yang kedua, makan makanan yang rendah lemak jenuh, makan makanan yang tinggi serat, sayur, buah, dan ikan. Yang ketiga ialah olahraga yang bersifat aerobik. Yang disarankan yaitu jalan kaki, jogging, bersepeda, atau senam. Dilakukan dengan frekuensi 5 hari per minggu dengan durasi masing-masing selama 30 menit. Yang keempat ialah menurunkan berat badan dengan target indeks massa tubuh 20-25 kg per meter persegi. Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan dalam meter. Misalnya berat badan pasien 60 kg dengan tinggi badan 160 cm, maka indeks massa tubuhnya ialah 60 dibagi dengan 1,6 kuadrat. Berarti sekitar 23,4 kg per meter persegi. Atau cara lain yang lebih mudah dan lebih sederhana ialah mengukur lingkar pinggang pasien dengan target pada laki-laki di bawah 94 cm
dan pada perempuan di bawah 80 cm. Yang kelima ialah mengontrol tekanan darah dengan target di bawah 140/90 mm air raksa. Yang keenam, menurunkan kadar kolesterol LDL. Dan yang ketujuh adalah mengontrol gula darah. Sayangi jantung Anda, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.